Yuk guys, balik lagi di Uti Kevin Official. Kita lanjut dalam kasusnya si Agus Salim guys. Nah, ini ada sebuah video yaitu tentang Wawa diduga pihak yang pengaruhi Agus Salim ingin kuasai uang donasi. Nah, beritanya seperti apa? Yuk kita langsung simak bareng-bareng guys. Sebelumnya bantu subscribe Kevin dah ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai uang tersebut, ingin menguasai penuh uang tersebut, gitu, uang yang dimaksud tersebut, uang donasi tersebut. Sehingga hal itu adalah hal-hal yang menurut gua tidak baik. Orang yang ingin menguasai itu, saya tidak mengatakan itu adalah kuasa hukumnya, akan tetapi gua kemarin pada saat live ada seseorang wanita, gua gak mau sebut namanya, gitu ya, berkerudung. Mungkin teman-teman netizen sudah bisa paham siapa orang tersebut. Dia tiba-tiba teriak di belakang, seolah-olah dia yang paling strength, dia yang paling ingin agar uang tersebut segera dikuasain oleh Agus. Dia yang menimbulkan kesan bahwa seolah-olah Agus harus menang atas uang donasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman akan paham betul bahwa siapa itu. Si Wawa. Ini akhirnya bisa pulih penglihatannya, siapa sih yang nggak senang? Gitu kan, masyarakat itu kan sebenarnya menghujat karena adanya hal-hal yang bersifat miskomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat jadinya konflik yang ditimbulkan karena ada yang ditutupi dan lain-lain. Tapi saya pikir semua masyarakat di Indonesia pasti senang ketika Agus bisa melihat. Bang Densu, kemarin kata Pak Agus karena itu rumahnya beliau, terus udah hafal rumahnya, jadi ya nggak perlu dituntun gitu untuk berjalan gitu. Jadi nggak, kalau misalkan memang Pak Agus nggak bisa melihat, ya beliau sudah hafal lah rumahnya. Menurut Bang Densu gimana? Bukan urusan saya. Benar, bukan urusan saya. Sekarang ini belum ada niat. Tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak percaya sama saya, ya ikutin aturan saya. Iya dong. Seperti waktu itu saya mau mediasikan, ikutin aturan saya. Kenapa jadi ikutin aturan orang? Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari podcast saya, dari follower saya. Saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut ini. Saya kan coba memediasikan, tapi kalau nggak mau ikuti aturan saya suka mau, terus saya yang jadinya salah. Bang jadi menyesal nggak sih Bang mengundang Agus, jadi pilih-pilih lagi nanti mengundang kamu? Iya. Enggak, saya nggak menyesal. Selama niat kita membantu, tidak ada yang Tuhan tidak lihat. Jadi menurut saya, niat saya membantu Agus, membantu Novi, niat saya tetap di situ. Tapi maaf kayak memanas-manaskan gitu, ngopi yang sebelah gimana sih kok? Memanas-manaskan apa? Iya, adanya kode itu di sini. Oh, ya boleh-boleh aja manasin kompor. Jadi soalan Agus sudah biarin aja lah gitu. Iya, jangan terlalu banyak diintervensi karena sebentar lagi saya lihat kasus yang udah merujuk kepada satu titik. Bang Densu, Bang Farhad sempat minta Bang Densu dan Teh Novi untuk berhenti mengkampanyekan netizen untuk membuli Pak Agus. Gimana Bang? Saya Bang Farhad meminta. Saya membuli bahasa bisa. Iya. Dan ini bukan sedang dalam masa kampanye, jadi kita tidak perlu kampanye. Ada lagi? Kira-kira sudah ya? Bentar ya, ini bersilat lidah. Pakai dinasehati, kan lu tahu Gus, uang donasi tujuannya buat berobat, bukan buat bayar utang. Agus masih menganggap Novi yang salah, kenapa nggak datang ke Agus, tapi malah ke media sosial. Nggak kebalik tuh Gus. Netizen ditonton sakit kepala, nggak ditonton penasaran. Iya ya, bikin pusing nih orang yang udah sakit, apalagi sehat ya, sehat. Sakit aja mulutnya kayak gini, apalagi pas sehat guys. Gila sih ini orangnya. Di dalam, datang ke sini, jangan ke media sosial.
datang nasehatin Agus kan dari awal pun memang tidak ada perjanjian itu. Gus nanti kenapa seperti ini, kenapa dikasihkan seperti ini, kenapa dipinjamkan seperti ini kan untuk dana berobatnya Agus. Alangkah baiknya seperti kecuali memang kita tidak udah tidak bisa dibilangin lagi, sudah bisa, ya silakan. Dari awal, sejak awal dari tim Tenovi selalu transparan. Yang tidak transparan siapa? Kan selalu dibuka. Oh ini uang sekarang ada di yayasan, ada uang sekian, jelas. Mau dimintakan mutasinya ada, mau diaudit ya ayo. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kan. Ini cuma bicara teknis. Gini ya, orang yang seujon gitu ya, orang yang seujon terhadap sesuatu hal itu berarti dia sendiri juga seperti itu gitu loh. Gua takut nih kalau dicuri orang gitu ya, gua takut gua punya barang dicuri orang, padahal ini gak ada masalah nih dengan ini barang. Kenapa gua bisa takut? Karena mungkin kalau gua ketemu ada barang, sesuatu barang berharga di jalan, bisa jadi gua ambil kan gitu kan, gua ambil diam-diam. Jadi kita jangan berprasangka buruk, jangan seujon terus terhadap orang, ikutin aja yang sudah ada, sudah ya ikutin. Sekarang gini lah, kalau nggak ada Novi emang Agus bisa dikenal se-Indonesia saat ini. Emang kalau nggak ada Novi bisa tuh terkumpul 1,5 miliar, nggak ada, bukan 1,3, 1,5 miliar itu totalnya. Jadi emang nggak setuju ya berpendapat bahwa itu full benar-benar duit Agus ya? Gini, uang itu bisa terkumpul karena adanya peran serta seorang Novi, yang mana Novi ini adalah ketua daripada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, kan gitu. Otomatis ketika Novi berbicara tentang donasi di luar sana, itu adalah representasi daripada yayasan tersebut, kan begitu poinnya. Nah sekarang ada beban di situ dari si Novi ini, ada beban moral bagaimana pertanggungjawaban terhadap para donatur. Uang tersebut dipakai buat apa? Ujuk-ujuk katanya nih, berdasarkan informasi yang saya dapat, katanya tiba-tiba ada mutasi rekening, uang terima kasih ditransferkan ke seseorang, kan gitu. Lalu ada katanya daftar mutasi ke marketplace, ke tempat toko hijau, toko orange dan lain-lain. Ini kan aneh gitu loh. Karena ada indikasi itu, masa harus uang itu dibiarkan begitu aja lagi? Kan gitu. Artinya harus ada sikap. Sikapnya apa ya? Sikapnya, ayo kita awasi, yang sudah biarlah berlalu, tapi hal tersebut, uang tersebut sekarang kita kita kelola, kita keep, kita awasi. Nah, itu poinnya kan. Poin-poin yang besok akan diserahkan kepada pihaknya Novi. Loh, yang pasti kita akan membuka semua data, artinya mutasi rekening juga nanti akan kita siapkan semuanya. Terus nanti kita juga akan mencari titik temu. Yang pasti kami ini semuanya, bahkan Tenovi, saya terakhir komunikasi sama dia juga, dia masih mengharapkan kesembuhan mata daripada Agus. Ini kan gua menduga ada pihak-pihak di luaran sana yang mencoba-coba untuk melakukan provokasi, mencoba-coba melakukan menghasut, membuat seolah-olah tumbuhnya ketidakpercayaan daripada seorang Agus terhadap Tenovi. Kan itu sudah. Yaitu adalah si Wawa dan Farhad Abbas ya, yang sengaja ya. Kalau Farhad Abbas ini sengaja mencari ketenaran ya, dengan ini mungkin namanya jadi terblow up lagi. Terus mungkin siapa tahu nanti kalau misalnya menang di uang ini donasi, dia juga kecipratan, nggak mungkin nggak bayar, pasti bayar lah ya, tapi nanti setelah selesai ya, setelah menang. Nah kalau untuk si Wawa, mungkin Wawa pengen menguasai karena kan kemarin dia malu tuh utangnya dibayar gitu. Jadi ya seperti itulah guys ya, emang kelakuannya emang rada-rada nih Agus di keluarga, dan ngerikan guys. Saran saya buat Teh Novi, udah balikin aja tuh duit donasinya, biar Agus pakai semua. Dan buat Agus, ingat ya, uang donasi itu dari orang banyak loh. Tujuannya buat apa? Buat ngobatin matamu. Kalau matamu nggak diobatin, nggak sesuai dengan tujuan, donatur pasti sakit hati, nggak ikhlas. Dan kamu lihat aja, kalau sampai orang segitu banyak yang nggak pada ikhlas dengan uang yang bakal kamu pakai itu, tahu sendiri apa nanti yang terjadi dengan hidup kamu. Kita nggak nyumpahin loh, saya nggak nyumpahin, tapi lihat saja nanti doa orang banyak pasti doanya nggak bagus buat kamu. Dan ingat, kamu itu dihujat
dibully bukan dari siapa-siapa, bukan dari Teh Nopi, tapi dari perbuatan kamu sendiri. Oke, sehat-sehat Mas Agus ya. Emang ya sih rada-rada si Agus ini ya udah dapat musibah gitu ya, tapi tetap nggak terpasi diri. Beda sama Mas Faisal ya. Mas Faisal itu dia walaupun kena ini langsung mendekatkan diri. Ini mah malah ya seperti ada hidup dengan dunia gitu ya. Menurut kalian gimana? Terus kalau komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.